Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas A2 yang beranggotakan saya Afif Fadil Azmi. Saya Novanis Giyadi Bermain. Saya Safina Rahmadita. Saya Riksa Hikmah Kusuma. Saya Dimas Ahmad Muarif. Dan saya Gracia Cika Bestari. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana uji amilum secara kimiawi menggunakan larutan iodin. Dan pada kasus ini kami mengganti larutan iodin dengan menggunakan larutan betadin. Jadi mau tahu bagaimana keseluruhannya? Cekidot. Sebelum melakukan praktikum, pastikan kita menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan tes laboratorium. Yang kedua, menggunakan masker medis. Yang ketiga, menggunakan kacamata laboratorium. Dan yang keempat, yaitu menggunakan sarung tangan latex. Ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini. Adapun alat terdiri dari mortar dan stamper untuk menghaluskan sampel. Yang kedua ada pisau. Yang ketiga ada pipet tetes. Yang keempat ada gelas beker yang berisi aquades. Yang kelima ada serbet. Yang keenam ada kertas dan pulpen untuk menyatat hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang ketujuh ada lilin dan korek api. Yang kedelapan ada penjepit. Yang kesembilan ada rak dan tabung reaksi, serta yang terakhir ada kertas saring. Nah, sedangkan pada bahan, kita akan memerlukan 5 sampel yang terdiri dari tepung terigu, yang kedua yaitu singkong, yang ketiga itu kentang, yang keempat adalah jagung, dan yang kelima adalah beras. Serta tidak lupa juga kita menambahkan betadin untuk menggantikan fungsi dari iodin. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, selanjutnya dimasukkan sampel ke dalam mortar dan gerus hingga halus. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit aquades, lalu homogenkan. Setelah itu, letakkan sampel di atas kertas saring, lalu peras sampai didapatkan patinya. Lakukan hal yang sama pada seluruh sampel. Setelah semua sampel didapatkan patinya, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan aquades. Lakukan hal yang sama pada seluruh sampel. Kemudian, berikan label nama sesuai dengan sampel. Setelah semua sampel diberi label nama, selanjutnya lakukan uji organoleptis. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji organoleptis dari sampel-sampel yang ada. Yang pertama ada amilum oryzae. Amilum oryzae berdasarkan teori memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa serbuk yang sangat halus. Dan berdasarkan hasil praktikum, amilum oryzae memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa serbuk yang sangat halus. Yang kedua ada amilum manihot. Amilum manihot berdasarkan teori memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa serbuk halus, namun kadang-kadang berupa gumpalan-gumpalan kecil. Berdasarkan hasil praktikum, amilum manihot memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa gumpalan kecil. Yang ketiga ada amilum solani. Berdasarkan teori, amilum solani memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa serbuk halus. Dan berdasarkan praktikum, amilum solani memiliki warna abu-abu, tidak berbau, tidak berasa, serta berupa gumpalan kecil. Yang keempat ada amilum tritisi. Amilum tritisi berdasarkan teori memiliki warna putih, tidak berbau, hampir tidak berasa, serta berupa serbuk yang sangat halus. Dan berdasarkan hasil praktikum, amilum tritisi memiliki warna putih, tidak berbau, hampir tidak berasa,
dan berupa serbuk yang sangat halus. Dan yang kelima ada amilomydes. Amilomydes berdasarkan teori memiliki warna putih, tidak berbau dengan rasa yang lemah, dan berupa serbuk halus. Dan berdasarkan hasil praktikum, amilomydes memiliki warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan berupa gumpalan halus. Setelah dilakukannya uji organoleptis, langkah selanjutnya yaitu meneteskan iodin atau yang kita gunakan di sini yaitu betadin. Teteskan ke semua sampel dalam tabung reaksi. Setelah semua sampel ditetesi betadin, selanjutnya kita amati perubahan warna yang terjadi. Penambahan iodin bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya amilum dalam larutan tersebut yang dapat diketahui dengan adanya perubahan warna. Kondisi larutan setelah ditetesi iodin yaitu terdapat perubahan warna pada kelimanya. Dari yang sebelumnya, pada keempat amilum yaitu mydes, oriza, manihot, dan tritici berwarna putih, serta solani berwarna abu-abu. Yang pertama, mydes berubah menjadi hijau kebiruan. Yang kedua, oriza berubah menjadi biru tua. Yang ketiga, manihot berubah menjadi biru keunguan yang dimana intensitasnya sangat pekat. Yang keempat, solani berubah menjadi coklat karamel, dan yang terakhir, tritici berubah menjadi biru keunguan, namun intensitasnya tidak melebihi dari manihot, jadi dapat dikatakan hijau keunguan agak pekat. Setelah dilakukannya pengamatan perubahan warna, selanjutnya kita lakukan pemanasan pada semua sampel di atas pembakar spiritus atau yang digunakan di sini yaitu lilin. Pemanasan mengakibatkan adanya pemutusan ikatan iodid dan glukosa, atau terjadi pengurangan ion atau pelepasan ion dari amilum karena adanya suatu perubahan suhu yang sangat tinggi. Jangan lupa mematikan api ketika selesai dalam pemanasan. Kondisi larutan setelah dilakukan pemanasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, amilomydes dari yang sebelumnya berwarna hijau kebiruan berubah menjadi hijau kekuningan dengan endapan abu-abu. Yang kedua, amilum oriza dari yang sebelumnya biru tua berubah menjadi ungu muda dengan endapan putih. Selanjutnya, yang ketiga, amilum manihot yang sebelumnya biru keunguan sangat pekat berubah menjadi bening endapan hitam. Yang keempat, amilum solani yang sebelumnya coklat karamel berubah warna menjadi bening endapan putih. Yang terakhir, amilum tritici yang sebelumnya biru keunguan agak pekat berubah menjadi bening endapan hitam. Baik, demikianlah praktikum dari kelompok kami, kelompok 2 ya. Praktikum ini dilakukan untuk menguji warna amilum bila diberi larutan iodin sehingga dapat menentukan jenis amilum yang diuji. Ya. Pada praktikum ini terdapat 5 sampel, yaitu amilum orizae atau amilum padi, amilum manihot atau amilum singkong, amilum solani atau amilum kentang, amilum tritici atau amilum gandum, dan amilomydes atau amilum jagung. Ya. Semua sampel amilum diuji dengan cara melarutkan pati dengan aqueous di dalam tabung reaksi, kemudian diberi iodin dan dilakukan pemanasan. Perubahan warna terjadi ketika pemberian iodin dan setelah pemanasan. Sebelum pemanasan, amilum orizae berwarna biru tua, amilum manihot berwarna biru keunguan sangat pekat, amilum solani berwarna coklat karamel, amilum tritici berwarna biru keunguan sangat agak pekat, dan amilomydes berwarna hijau kebiruan. Sedangkan setelah pemanasan, amilum orizae berwarna ungu muda endapan putih, amilum manihot berwarna bening endapan hitam, amilum solani berwarna bening endapan hitam, amilum tritici berwarna bening endapan hitam, dan amilomydes berwarna hijau kekuningan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.
Demikianlah praktikum pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.